lagi bersama saya Feby Adeliana bersama Tribun Jakarta. Tribuners, di episode hari ini kita mau ngajak kalian semua untuk makan-makan di salah satu rumah makan yang unik banget. Lokasinya tepatnya ada di daerah Serpong, Tangerang Selatan nih Tribuners. Nama rumah makannya adalah Warung Tuman. Jadi konon warung ini tuh menawarkan suasana yang unik banget karena memang selain dari lokasinya, tema dari restorannya sendiri juga bisa dibilang unik dan ikonik gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini suasananya adanya di antara TPU begitu ya Tribuners, tapi rumah makannya ini konon cukup selalu ramai begitu Tribuners, karena memang selain menawarkan suasana yang unik juga menu-menu makanannya yang khas. Nah seperti apa? Langsung aja kita ikutin yuk, let's go! Saya memilih nama Tuman itu pertama kali buka warung tahun 2012. Nama Tuman itu kurang lebih artinya canduan gitu ya. Sekali datang, dia akan datang lagi, dan datang lagi. Itu yang sudah Tuman. Nah, nama Tuman itu nama khas Jawa sebetulnya. Jadi bisa dipakai untuk banyak sekali usaha atau bisnis ya. Warung-warung makan atau kuliner itu biasanya memakai nama Tuman. Jadi di Jawa itu nama yang generik sebetulnya. Saya pakai nama itu. Spiritnya atau harapannya adalah bahwa orang yang makan di tempat saya itu nanti akan datang lagi, dan datang lagi. Kalau dia sudah begitu, artinya dia sudah Tuman. Nah, kami di sini membagi customer itu dengan beberapa grade ya. Tumaner pendatang baru gitu kan, yang baru sekali makan. Kalau sudah bolak-balik makan, kami sebut sebagai Tumaner garis keras. Lalu kalau misalkan dia setiap kali datang di sini membawa rombongan baru, membawa customer baru, saya menyebutnya Tuman Ambassador. Jadi buat lucu-lucuan sebetulnya, buat lucu-lucuan, buat gimmick aja, ya untuk menghidupkan warung ini. Harga menunya terendah ya kerupuk ya 2.000 kerupuk kaleng. Yang tertinggi kalau tidak salah itu sekitar 35.000. Itu yang gulai bareng. Jadi range gitu antara 2.000 sampai 35. Nah mungkin tahun depan ini ya barangkali ada, mohon maaf kalau kami menyesuaikan harga, karena sudah lama sekali kami tidak harganya walaupun bahan baku itu fluktuatif terus gitu ya. Kami tetap dengan harga yang lama, dan tahun depan ini barangkali akan ada penyesuaian. Mohon maaf buat customer yang nanti datang ke sini mohon tidak. Kalau di sini misalnya nih sebagai contoh nih, kalau di BSD itu memang restoran besar itu sama harga di warung kami udah berkali-kali lipat itu. Saya kan sering makan di luar ya, untuk membandingkan ada yang misalnya komen harganya terlalu kemahalan. Ada juga yang bilang murah sekali gitu kan. Jadi saya ambil tengah-tengah saja. Tapi memang saya sih mencoba untuk tetap harga-harga yang kami sajikan di sini itu reasonable, masuk akal, ya kan? Jadi konsep warung Tuman itu sebetulnya ketemu di tengah jalan. Tadinya saya tidak merencanakan dari awal ya membuat suasana warung yang semacam ini yang di tengah kebun, kemudian bangunnya jelek-jelek, gitu ya, semuanya serba sederhana, serba bersahabat saja begitu. Tapi karena tempatnya memang di tengah kebun, di pinggir kuburan, saya membayangkan di situ akhirnya
saya tanami dengan pondok-pondok dan saung-saung yang nyambung dengan kanan kiri, jadi tidak kontras gitu ya. Bukan bangunan yang bening, bukan bangunan yang mengkilau. Itu betul-betul suasananya seperti asli di desa, terutama di Jawa tempo dulu. Nah, jadi kalau katakanlah main betul pengen menikmati suasana di desa tempo dulu, cuman saya kira bisa menjadi pilihan. Di sini kami mulai 2020 pas pandemi. Jadi di tempat lama itu setahun datanglah pandemi. Nah, ketika pandemi saya manfaatkan momentum itu buat pindahan ke tempat yang lebih longgar atau lebih luas. Momentumnya pada saat pandemi datang gitu ya. Jadi kami langsung mencari lokasi baru yang kira-kira itu bisa menampung lebih banyak customer, dapatnya di sini. Saya membuka warung tuman versi ini itu 2019. Bulan Maret, April. Lalu pindah ke tempat ini itu bulan Juli 2020 pas pandemi. Nah, pas pandemi itu semua orang mencari tempat nongkrong outdoor, ketemunya tuman. Makanya kemudian waktu pertama-tama buka di sini menjadi tempat nongkrongnya orang-orang sepedaan. Menunya itu waktu itu ketika saya memilih tempat yang sembunyi begini, saya bilang sama istri bahwa kita cara mengundang orangnya susah nih. Gimana cara mengundang orangnya gitu ya, tempatnya sembunyi. Lalu saya bilang sama istri, cari makanan yang spesial, yang nggak ada di tempat lain, dan orang terpaksa harus datang ke sini untuk menikmati menu-menu yang kami siapkan. Kemudian istri saya karena dia backgroundnya Minang, akhirnya dia mencoba kembali resep-resep keluarga Minang dia yang selama ini itu sudah nyaris punah, seperti nila jala barat ini, gulai bare itu menu-menu yang sudah tidak lagi banyak orang yang masak, di warung-warung Padang juga nggak ada. Makanya kemudian yang kita tawarkan sebagai strategi majuan kami ya, jadi memaksa orang datang kemari untuk menikmati masakan-masakan Minang tradisional, resep keluarga hanya di sini. Kira-kira begitu. Kombinasi sih, tapi yang dominan Minang. Jadi kami itu masakannya Minang dan Jawa, tapi 80% itu masakannya Minang. Yang satu makanan yang favorit orang Jawa itu mengutari asam. Cuma satu itu aja. Selebihnya Minang, ada nila jala barat, gulai bare, dendeng batoko, ya telur dadar gae, gitu, dan kawan-kawan. Singkat cerita, saya itu penyembah pohon, Mbak. Saya itu suka sekali pepohonan. Jadi kalau ada pohon itu pengen merawat, pengen nanam, gitu kan. Pokoknya setiap hari saya itu hobinya itu nyapu, bersih-bersih, lalu nanam-nanam, begitu. Nah, saya melihat tempat ini tuh sejuk sekali kan, banyak pohon, gitu kan, pinggir kuburan. Dan itu kan menjadi pertama-tama pikiran saya cuma orang makan di bawah pohon tuh asik kayaknya gitu ya. Jadi ya yang kemudian memandu saya untuk mempunyai tempat ini karena ini banyak pohon. Gara-gara kemudian ada kuburan di sampingnya itu ya, ini katakanlah sebagai nilai tambah. Nilai tambah orang saya itu ada kuburannya. Itu memudahkan saya buat mempromosikan. Jadi orang jadi ingat, oh warung itu ya warung yang ada kuburannya. Ya, nah kira-kira gitu. Walaupun dulu juga seperti protes sama istri saya, kemudian itu kuburan begitu. Tenang saja, itu urusan saya, itu kan tugas. Urusan menu, saya urusan marketing dan kawan-kawan. Jadi buat saya di sini sebetulnya semata-mata tempat ini tuh karena banyak pohon, karena milih tempat ini. Kemudian kenapa dekat kuburan? Ya kebetulan yang banyak pohonnya dekat kuburan. Itulah yang saya pilih waktu itu. Walaupun juga sebenarnya setengahnya juga eksperimen juga, artinya antara yakin dan nggak yakin ya. Tapi saya melihat inspirasinya dari Jogja. Jogja itu kan warung-warung yang sembunyi-sembunyi di tengah kampung dan jauh-jauh dari peradaban itu kan di sana bisa hidup. Walaupun ya hidupnya ya tetapi bisa menjadi semacam mata pencarian gitu. Nah saya berpikir kurang lebih sama di eksperimen membuat warung-warung semacam warung-warung yang ada di Jogja di lokasi yang kira-kira itu menjadi tidak lazim. Kayak ketika saya buka tempat ini juga banyak orang ketawa waktu itu. Dulu yang pertama-tama saya di sini emang kesan horornya kuat sekali. Sore jam-jam 4:30 itu sudah mulai wah ini nggak ada orang ya.
saya sendirian di sini bersih-bersih, meratain tanah, bersihin perdu begitu kan. Itu juga ya sedikit-sedikit takut juga. Tapi lama-lama ya karena memang niatnya di sini saya niatnya baik ya. Niatnya bagaimana merawat tempat ini supaya tetap hijau, tetap nyaman ditinggali gitu kan. Pohonannya bisa terjaga gitu. Jadi di sini itu teman itu menggabungkan banyak sekali banyak sekali isu ya, isu lingkungan tentang green, perawatan pepohonan. Isu tentang budaya ada, tadi si teman itu menjadi tempat kami menawarkan tempat buat mereka yang ingin perform gitu ya, ada misalnya tari, seni tari, ada dance dan sebagainya yang tradisional gitu ya, itu bisa ditemukan di sini. Kemudian juga tentang budaya, karena di sini saya seragamnya ini ya gitu, seragamnya kan seragam kalau ada Bali, ada Minang, ada Baduy, ada Jawa gitu ya, jadi berganti-ganti gitu. Seragam buat karyawan dan ya semua orang bisa menerima, maksudnya itu semua orang bisa makan di sini tanpa membeda-bedakan apa-apa, semua happy di sini. Tempatnya karena kan tempatnya jelek nih, jadi mereka yang ada di kelas CD itu masuk ke sini juga merasa nyaman gitu kan, sementara yang kelas AB gitu di sini menemukan sesuatu. Karena kan kita makan kalau masuk itu kan mikir dulu ya, jadi makanya tempat yang bening itu kadang-kadang kita nggak nyaman karena kita ada di kelas CD. Atau mungkin juga yang AB mau ke bawah juga nggak enak karena mungkin tempatnya nggak proper gitu. Nah saya di sini mencoba untuk menghadirkan di mana kelas ABCD dalam market itu bisa masuk di sini. Jadi yang mereka yang orang-orang yang mungkin secara mau makan di restoran itu berpikir di sini bisa datang dan ya menjadi bagian dari, kami menyebutnya customer sebagai customer. Salah satu dapurnya nih. Teh, ini masak apa teh? Mangut ikan pari asap. Mangut ikan pari asap. Ini salah satu menu unggulannya Menu ya? andalan di sini. Ya. Teh, ini kalau boleh tahu apa sih teh yang menjadi keunikan dari menu ini teh? Ikan parinya jarang ditemuin di sini. Kan biasanya kalau mangut pakainya lele. Oh, Ya kalau di sini pakainya ikan pari. ikan pari. Iya. Jadi memang nggak semua restoran tuh Iya. apa ya menyajikan ini ya. Juga pemasoknya agak susah. Oh, pemasok. Ini bumbunya apa santan? Santan dia pakainya. Santan pakai ikan. Ikan pari apa? Ikan pari asap. Ikan pari asap. Ini kayak gitu. Ini porsi berapa teh? Satu porsi harganya 25.000 belum termasuk PPN. Ya, nah Tribuners, jadi di sini tuh konsepnya memang dapurnya tuh beda-beda gitu. Jadi kalau tadi kita pesen makanannya di depan, nah di sini ada stand minumannya nih. Kita tanya langsung. Halo Halo, ya. ini kan kalau pesan minuman di sini ya. Ya. Boleh tahu nggak sih kalau minuman andalan dari warung Tuman itu apa? Kita di sini khasnya itu ada di jeruk kunci. Iya. Jeruk kunci. Betul. Oke. Ya. Dia itu jeruk kecil-kecil hasil Belitung. Kalau orang bilang songket ya. Oh, oke. Itu yang khas ya dari Ya sini khasnya. ya. Kalau di rekomennya ada teh tarik. Kalau wedangnya Mataram sama Sereng. Ada juga punya Kason. Kalau kopinya kita di Kop Sutar. Kop Sutar itu apa? Kopi susu tarik, gula aren. Oh, ini nih menunya nih Tribuners. Jadi bisa dilihat langsung harga-harganya ya. Ini ada amboy. Amboy itu apa? Amboy dia fermentasi sari buah, kiamboy. Oh, fermentasi sari buah. Iya. Baru dengar juga sih kayaknya cuma ada di sini doang ya. Banyak sih di luar. Oh, oke. Tapi memang dia kebanyakan di Jogja sih. Oh, banyak di Jogja. Yang khas tadi jeruk kunci berarti ya. Iya. Yang paling rekomen salah satunya tadi ada teh tarik. Oke. Nanti kita pesen satu ya. Nasi goreng apa? Ini lagi goreng pisang. Pisang ya? Iya. Ada apa aja sih ya di sini ya? Ada tempe mendoan, daun selimut, pisang goreng, terus bawang jagung, otak-otak, soto solo, sama tahu isi. Ya tuh Tribuners, jadi selain ada menu utama, di sini ada cemilannya juga nih. Salah satunya ini yang lagi digoreng ya, yang pisang goreng. Kalau yang paling rekomen apa sih ya? Tempe mendoan. Tempe mendoan. Oke. Ini udah slot terakhir kali, udah pada
pada habis. Ya, ini tinggal pisang goreng aja sama tahu selimut. Oh, tahu selimut tuh tahu isi ya? Bukan, tahu kuning di warung itu aja kan. Itu khas juga dari sini. Ya, itu menu paling pertama di sini, tempe, tahu sama pisang. Oh, dari awal berarti itu ya ada ya? Ya. Oke, oke. Nah, Tribuners, jadi tadi kita udah pesan beberapa menu. Di sini ada ikan nila calabatwik ya namanya ya. Jadi ini salah satu menu andalan dari warung teman ini. Nah, selain itu juga ada ini nih Tribuners nih. Ini ada namanya adalah pari ya. Ini ikan pari yang diasap gitu. Jadi namanya adalah mangut ikan pari yang masaknya tuh diasap gitu. Tribuners, dan ini juga salah satu menu andalan di sini. Sebenarnya ada banyak menu-menu di sini, dimana tadi kata ownernya juga warung Tuman ini menghadirkan menu kombinasi nih antara menu-menu masakan khas Padang yang jarang juga dijual di warung-warung Padang pada umumnya, dan juga ada beberapa juga masakan Jawa nih Tribuners. Nah, ini hari ini kita pesan beberapa menu nih yang tadi sudah menjadi andalan. Ada telur dadar juga, dan juga ada tumis bunga pepaya. Yalah ya, langsung kita coba aja ya. Kita coba dari ikan nilainya dulu. Nah, jadi ikan nilainya ini dimasak ada kuahnya itu, dan pakai rempah-rempah khasnya mereka. Nah. Rasanya pedes cuy. Ini kalau yang doyan pedes mungkin harus coba ini. Nah, Tribuners, jadi ini kalau telur dadarnya itu dia kayaknya tipenya yang tebal dan garing gitu. Jadi dia model-modelnya tuh kayak telur dadar crispy. Jadi kalau kesini memang dia tuh tipe menunya tuh ada macam-macam, jadi kita bisa pesen banyak nih kayak gini. Misalnya ada telur dadar, terus juga ada tumis-tumisnya. Nah, ini kembang pepayanya tadi kita bisa coba. Nah, Tribuners, ini yang jadi jagoan di warung Kumani juga nih. Ada mamut, ikan pari asap. Kita coba ya. Enak. Jadi tuh dia lebih creamy, gurih. Kalau aku sih rekomennya ini ya. Ini lebih enak. Jagoan sih memang. Rasanya tuh apa ya, khas gitu. Jadi dia ikan parinya itu dimasak di asap gitu, terus juga pakai bumbu-bumbu resep dari keluarganya mereka, resep turun-temurun lah.
Kalau yang suka pedas itu lebih rekomen ikan nilainya. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka pedas mungkin lebih better pakai yang ini ya, pesen si ikan pari asap ini. Enak banget. Ya udahlah pokoknya enak. Kita makan dulu Tribuners. Kak, aku mau bayar dong. Boleh. Ini saya sebut ulang orderannya ya. Ada 2 nasi putih, mangupnya 1, nilainya 1, tumis bunga pepaya 1, telur dadarnya 1, mineral botol 1, sama es teh tariknya 2. Totalnya jadi 151.800. 151.000, oke. Nah Tribuners itu tadi harga-harganya Tribuners. Jadi tadi kita makan berdua itu totalnya 151.000. Nah kalau dirinci itu tadi harga-harganya itu salah satunya ada ikan nilainya itu 30 ribuan, terus juga untuk menu mangut parinya itu 25.000 dan untuk nasi putih itu 12.000 sudah untuk 2 porsi Tribuners. Ya Tribuners, itulah dia jalan-jalan kita hari ini karena perut sudah kenyang, tadi sudah ngobrol-ngobrol juga, jadi waktunya kita pulang sekarang. Untuk episode hari ini kita sudahi dulu, tapi besok kita akan kembali lagi dengan episode yang lebih menarik, pastinya tetap di Tribun Jakarta. Saya Febi Adeliana, pamit undur diri, terima kasih.